Sindir pemain keturunan striker Vietnam kesampingkan gengsi untuk jagokan timnas Indonesia. Dihuni pemain berkualitas, Asnawi percaya diri timnas Indonesia mampu lolos Piala Dunia. Buktikan kecintaannya ke timnas Indonesia. Presiden Prabowo siap kucurkan dana besar-besaran untuk skuad Garuda. Hina lagu kebangsaan, Cina terancam kena pengurangan poin dan hukuman berat dari FIFA. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Baru-baru ini striker timnas Vietnam Nguyen Tin Linh blak-blakan menjagokan timnas Indonesia sebagai kandidat juara Piala AFF tahun ini. Ya, Vietnam dan timnas Indonesia akan kembali saling bentrok di Piala AFF 2024 yang bakal digelar akhir tahun ini. Selain Vietnam dan timnas Indonesia yang akan bersaing ketat sejak penyisihan grup B juga akan diramaikan oleh Filipina, Myanmar dan juga Laos. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akan memakai skuad U22 yang dikombinasikan dengan beberapa pemain abroad dalam ajang tersebut. Nguyen Tin Linh secara belak-belakan mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini menjadi tim yang patut untuk disegani. Bukan tanpa dasar, striker berusia 27 tahun itu menilai skuad Garuda semakin kuat setelah meraih hasil impresif di kualifikasi Piala Dunia dengan menaklukkan Arab Saudi. Selain itu, bomber Nguyen Tin Linh juga menyinggung banyaknya pemain keturunan di timnas Indonesia yang membuat skuad Garuda semakin kokoh. Indonesia adalah tim yang kuat, mereka punya banyak pemain keturunan berkualitas dan juga baru menang melawan Arab Saudi. Mereka adalah kandidat juara, tetapi Vietnam juga bersemangat untuk kembali ke posisinya di Asia Tenggara, jelas Nguyen Tin Linh. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam angkat bicara soal peluang tim Garuda melaju ke putaran final Piala Dunia. Pada laga terkini kualifikasi Piala Dunia lawan Jepang dan Arab Saudi, Asnawi Mangku Alam tidak turut serta membela timnas Indonesia. Saat itu Asnawi mengalami cedera sebelum pemanggilan. Timnas Indonesia sempat kalah telak 0-4 dari Jepang. Namun tim asuhan Sintayong berhasil membukukan kemenangan perdana usai mengalahkan Arab Saudi. Hasil tersebut membuat timnas Indonesia duduk di posisi ketiga klasemen sementara. Timnas Indonesia mengantongi 6 poin dari 6 laga. Asnawi Mangku Alam mengakui bahwa negara-negara Asia Tenggara berbagi mimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Namun, Asnawi Mangku Alam percaya diri bahwa timnas Indonesia akan mendahului semua negara Asia Tenggara lainnya untuk lolos ke Piala Dunia. Bek 25 tahun tersebut yakin bahwa Indonesia semakin berkembang dari waktu ke waktu. Timnas Indonesia juga makin banyak dihuni oleh para pemain berkualitas. Ya, kita sama-sama bermimpi ke sana, tentu saja Indonesia. Sekarang Indonesia semakin berkembang. Banyak pemain yang berkualitas sekarang di timnas Indonesia, jadi kami bisa melaju ke ranking 100. Ya, inilah yang kami tuju. Kami juga ingin melaju ke putaran final Piala Dunia. Saya yakin jika kami bisa ke sana, kami akan mencoba lolos ke sana. Karena saat ini kami bisa melaju ke ronde berikutnya. Rencana jangka panjangnya, kami ingin terus bersaing tiap tahun. Kami bisa bermain rutin di Piala Dunia, jelas Asnawi Mangku Alam. Dalam memajukan sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia, tak hanya butuh dukungan dari masyarakat saja, namun pihak pemerintah juga harus mendukung penuh apa yang dibutuhkan skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto siap membantu pendanaan timnas Indonesia. Kombinasi dari berbagai pihak termasuk pemerintah, sponsor swasta, dan masyarakat disebut menjadi elemen kunci untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan komitmen luar biasa untuk turut mendorong kemajuan timnas Indonesia. Anggaran melalui APBN untuk timnas Indonesia yang sebelumnya sebesar 120 miliar dipastikan akan ditingkatkan. Presiden Prabowo bilang, saya bisa bantu di atas 200 miliar. Surat sudah saya kirimkan kepada beliau untuk diteruskan ke Ibu Sri Mulyani. Mudah-mudahan ini membantu program jangka panjang kami untuk 2025, terutama kualifikasi Piala Asia dan upaya menuju Piala Dunia, ujar Erick Thohir.
Namun, Erick Thohir juga menegaskan bahwa saat ini timnas Indonesia tidak mungkin sepenuhnya hanya bergantung kepada anggaran pemerintah. Menurutnya, PSSI harus mandiri secara finansial dengan menggandeng sponsor dan mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Ia juga mengapresiasi kontribusi pihak swasta yang kini semakin banyak mendukung perkembangan sepak bola Indonesia. Saat ini, Erick Thohir mengatakan sudah ada 19 brand yang telah menjadi mitra strategis PSSI. Di sisi lain, bentuk nyata dukungan masyarakat terlihat dari penjualan tiket pertandingan timnas Indonesia selalu ludes. Ia berharap antusiasme ini bisa mendorong para pemain timnas Indonesia untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Erick Thohir percaya bahwa kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah kunci untuk mengantarkan sepak bola Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Seperti yang diketahui, timnas Cina kini harus kembali lagi menjadi juru kunci dengan menduduki peringkat ke-6 di klasemen grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal ini dikarenakan Cina harus kalah dari Jepang dalam matchday terakhir. Cina kalah 1-3 dari Jepang, sehingga membuat mereka tidak mendapatkan poin tambahan. Tak cuma harus menerima kekalahan dari si pemuncak klasemen, Cina juga dihadapkan dengan masalah besar akibat kelakuan supporter barbar saat pertandingan berlangsung. Bahkan hal itu terjadi sebelum pertandingan melawan Jepang dimulai, di mana mereka mencemooh lagu kebangsaan milik negeri Sakura tersebut. Tak sampai di situ, saat pertandingan berlangsung, bahkan ada supporter yang mengarahkan laser dan mengarahkannya ke Gion Suzuki untuk mengganggu konsentrasi penjaga gawang tersebut. Lebih parahnya lagi, bahkan sampai ada seorang supporter yang menerobos masuk ke dalam lapangan, sehingga laga pun harus dihentikan sementara waktu. Menanggapi berbagai insiden tersebut, mantan pemain Samurai Biru yakni Yujo Kurihara berharap FIFA melakukan tindakan tegas. Ia ingin FIFA bisa memberi hukuman berat agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Tidak peduli seberapa banyak Anda mencemooh atau apa yang Anda lakukan selama pertandingan, tetapi ketika lagu kebangsaan dimainkan, orang-orang mencemooh secara berkelompok atau tidak berhenti bersorak, FIFA telah memastikan bahwa peraturannya ketat. Saya rasa ini tidak akan hilang kecuali ada tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya. Ini sudah menjadi masalah, jadi saya ingin mereka lebih menindaknya, ujar Yujo Kurihara. Di sisi lain, media-media Cina juga turut menyoroti insiden tersebut dan khawatir jika timnas mereka akan mendapatkan hukuman berat dari FIFA seperti pengurangan poin atau skorsing. Media-media di Cina mengklaim jika apa yang dilakukan supporternya sudah di luar batas, sehingga pengurangan poin pun bisa saja diberikan oleh FIFA. Apalagi kejadian serupa juga pernah dilakukan supporter Bahrain kepada Jepang, meski FIFA tidak memberikan hukuman pengurangan poin kepada Bahrain. Namun hukuman berat berupa pengurangan poin bisa didapatkan timnas Cina. Hal itu lantaran tindakan yang dilakukan supporter Cina lebih parah ketimbang fans Bahrain. Sementara itu, pelatih Jepang Hajime Moriyasu juga menyayangkan atas kejadian tersebut. Bahkan dia mengatakan hal itu tidak seharusnya terjadi. Sebagai pertandingan, Moriyasu memuji sportivitas yang ditunjukkan supporter Indonesia saat Jepang bertanding di Stadion Gelora Bung Karno. Jepang yang saat itu menang 4-0 atas Indonesia mendapatkan sambutan hangat dari supporter tuan rumah. Lagu kebangsaan adalah simbol kebanggaan dan persatuan bangsa. Sorakan seperti itu tidak hanya menghina kami, tetapi juga mencederai nilai-nilai sportivitas. Sepak bola adalah ajang persatuan, bukan tempat untuk saling mencemooh. Kami berharap semua pihak, terutama supporter, menghormati momen seperti menyanyikan lagu kebangsaan. Di Indonesia, kami merasa sangat dihargai, lagu kebangsaan kami diperlakukan dengan hormat, dan tidak ada insiden yang merugikan. Ini contoh yang seharusnya ditiru di ajang internasional, jelas Hajime Moriyasu.